Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang ke-6. Pada akhir jilid ke-4 yang lalu, Temunggul memanggil Panjang sebagai orang pertama yang memulai pencalonan. Lalu, Panjang menunjukkan kelincahannya memakai tombak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Tepuk tangan dan berteriak-teriak tidak menentu sambil melontar-lontarkan baju mereka ke udara. Bagus, berkata Temunggul, kalian dapat menilai. Apakah ada di antaranya yang masih merasa perlu meyakinkan keprigelannya? Tetapi sebelumnya marilah kita memberikan kesempatan kepada Suela. Suela kemudian melangkah maju. Berbeda dengan Panjang yang masih dibayangi oleh keraguan-raguan, maka Suela melangkah ke tengah-tengah arena dengan kepala tengadah. Sambil tersenyum-senyum digerak-gerakannya sepasang pedang di tangannya. Kau mendapat kesempatan itu, berkata Temunggul. Nah, mulailah. Suela segera mulai dengan permainannya. Mula-mula ia melenting tinggi sambil menyilangkan pedangnya. Kemudian demikian kakinya menyentuh tanah, maka sepasang pedangnya telah berputar seperti sepasang sayap yang menggelepar sebelah menyebelah. Dengan tangkasnya Suela meloncat ke berbagai arah. Kemudian melenting beberapa kali. Pada saat terakhir dijatuhkannya dirinya, berguling beberapa kali. Dan dengan gerak yang manis sekali, ia meloncat berdiri di atas kedua kakinya. Tepuk tangan dan sorak-sorai kecil bagaikan meruntuhkan langit. Sehingga untuk sejenak Suela masih tetap berada di tengah-tengah arena sambil mengangguk-angguk ke segala arah. Kesempatan itu telah datang, berkata Temunggul. Ayo, siapa yang merasa bahwa kedua calon ini masih belum pada saatnya menjadi anggota pengawal? Untuk sesaat arena itu menjadi sepi. Beberapa anak-anak muda saling berpandangan. Tetapi belum seorang pun yang melangkah kakinya masuk ke dalam arena. Ayo, berkata Temunggul pula. Siapa? Setidak-tidaknya kita akan tahu sampai di mana kemampuan kedua calon ini sebelum mereka ditetapkan menjadi anggota pengawal. Sejenak anak-anak muda Kademangan Candi Sari saling berpandangan. Namun masih belum ada seorang pun yang maju ke arena. Tidak hanya anak-anak muda. Temunggul berteriak lagi, siapapun boleh selain mereka yang telah menjadi anggota pengawal. Sejenak arena itu menjadi hening. Baru sejenak kemudian semua mata memandang seseorang yang dengan langkah ragu-ragu memasuki arena. Nah, berkata Temunggul, kau agaknya yang ingin melihat. Apakah kedua anak-anak muda ini cukup bernilai untuk menjadi anggota pengawal? Orang itu menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, ia menjawab, aku tidak akan berusaha mengalahkan mereka atau salah seorang daripadanya. Aku tidak akan mampu. Tetapi seperti yang kau katakan Temunggul, setidak-tidaknya kita akan dapat gambaran betapa kekuatan yang tersimpan di Kademangan ini. Bagus, sahut Temunggul. Senjata apakah yang akan kau pilih? Rotan, cambuk atau jenis yang lain? Aku akan memakai rotan. Baik, berkata Temunggul kemudian. Siapakah yang akan kau pilih menjadi lawanmu? Suela atau Panjang? Salah seorang daripadanya. Yang manapun juga, jawab orang itu. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ditatapnya Suela yang masih berdiri di tengah-tengah arena. Kaulah yang masih berdiri di sini. Lawanmu akan mempergunakan rotan. Apakah yang akan kau pilih sebagai senjata? Aku pun akan mempergunakan rotan, sahut Suela. Bagus, bersiaplah kalian. Suela segera meletakkan pedangnya dan menerima 2 potong rotan. Yang sepotong agak panjang, sedang yang lain lebih pendek. Demikian juga orang yang menyatakan dirinya menjajagi kemampuan Suela itu. Suela yang segera telah bersiap, tersenyum sambil berkata, agaknya kau menaruh minat juga pada permainan ini, Jene. Aku memang sudah menyangka. Orang yang bernama Jene itu pun tersenyum pula. Aku hanya ingin bermain-main. Sementara itu Temunggul yang juga memegang sepotong rotan berkata, marilah, permainan segera akan dimulai. Suela dan Jene pun segera bersiap. Mereka berdiri berhadapan dengan sepasang rotan di kedua tangan masing-masing. Temunggul mengangkat rotan di tangannya. Kemudian berkata, kalau aku mengayunkan rotan ini,
maka permainan akan segera dimulai. Aku percaya bahwa kalian telah memahami segala macam peraturan dan pantangan di permainan ini. Keduanya mengangguk sambil mempersiapkan diri. Kaki mereka merenggang sedang sepasang rotan masing-masing bersilang di muka dada. Sejenak kemudian rotan di tangan Temunggul mulai bergerak. Dan dalam sekejap rotan itu telah terayun dengan derasnya. Orang-orang yang mengelilingi arena itu mulai menjadi tegang. Mereka melihat Suela dan Jene mulai berputar-putar sambil menggerakkan tongkat-tongkat rotan mereka. Sekali-kali rotan-rotan itu berputar, kemudian menyilang rendah. Sedang tongkat rotan yang pendek mereka pergunakan sebagai perisai apabila serangan benar-benar datang menyambar. Bramanti yang berdiri di antara penonton menarik nafas dalam-dalam. Suela menjadi kecewa ketika tidak seorang pun yang bersedia memasuki arena. Dengan demikian, ia tidak akan mendapat gambaran sampai berapa jauh kemajuan yang telah dicapai oleh kawan-kawan yang hampir sebayanya. Namun agaknya harapannya itu dapat terpenuhi. Dengan penuh perhatian ia melihat betapa kaki Suela meloncat-loncat dengan lincahnya, sedang Jene bergerak lamban, namun mantap. Seolah-olah kakinya melekat kuat-kuat di atas tanah tanpa tergoyahkan, apabila ia sedang berdiri tegak dengan kaki merenggang. Rotan-rotan itu telah mulai bergerak-gerak, kadang-kadang berputar di atas kepala, namun kadang-kadang terayun-ayun di sisi tubuh. Sejenak kemudian Jenelah yang mulai melancarkan serangan-serangannya yang mantap. Ayunan rotannya menyambar dengan dahsyatnya. Ternyata bahwa anak muda itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Namun lawannya cukup lincah untuk mengimbangi kekuatan itu. Dengan sigapnya Suela menghindar sambil menyentuh rotan lawannya, sehingga rotan itu menjadi berubah arah. Tetapi Jene segera memperbaiki kesalahannya. Ia bergerak setapak, dan sekali lagi memutar rotannya dan langsung terayun ke lambung lawannya. Ia meloncat selangkah surut sambil membungkukkan badannya, sehingga ujung rotan lawannya meluncur beberapa nyari saja dari perutnya. Bramanti yang menyaksikan permainan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Di dalam hatinya ia berkata, mereka mempunyai kemampuan yang cukup. Kalau Jene dan Suela dapat bermain demikian baik, apalagi Temunggul, Ki Jagabaya dan Ki Demang. Tetapi kenapa tidak seorang pun yang berani berdiri di paling depan untuk melawan Panembahan Sekar Jagat? Apakah rata-rata kemampuan anak-anak Sekar Jagat itu gegirisi? Bramanti terkejut ketika ia melihat Suela terpaksa melontarkan dirinya beberapa langkah surut. Sedang Jene tidak membiarkan kesempatan itu lewat. Dengan loncatan panjang ia memburu. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Bahkan ia terdorong surut selangkah ketika tiba-tiba saja, tanpa disadarinya ujung rotan Suela telah mendorong ikat pinggang kulitnya. Ia mengeluh pendek. Namun segera ia memperbaiki keadaannya, sehingga ketika Suela berganti menyerang, Jene berhasil menangkisnya. Cukup baik, Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya. Jene mempunyai kekuatan yang cukup, sedang Suela adalah seorang anak muda yang lincah. Perkelahian ini pasti memerlukan waktu yang lama sebelum salah seorang dari mereka melemparkan sepasang rotannya. Tetapi sejenak kemudian Bramanti melihat bahwa betapapun kuatnya Jene, namun kelincahan Suela setiap kali berhasil mendahului gerak lamban Jene. Meskipun kadang-kadang dalam benturan senjata Suela harus mempertahankan rotannya agar tidak terlepas, namun setiap kali rotannya menjadi silang-menyilang di wajah kulitnya yang kekuning-kuningan itu. Temunggul yang menunggui permainan itu mengikutinya dengan tegang. Setiap kali ia menarik nafas, dan bahkan setiap kali ia menyeringai seolah-olah ialah yang dikenai oleh salah satu dari dua pasang rotan yang bergerak berputar-putar itu. Akhirnya Bramanti melihat bahwa Jene pasti tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Saat-saat berikutnya rotan Suela menjadi lebih sering mengenai tubuh lawannya, sehingga pada suatu saat Jene meloncat jauh-jauh ke belakang sambil melepaskan kedua rotan dari tangannya. "Aku menyerah," katanya. Kata-kata itu disambut oleh ledakan gemuruh dari penonton yang selama ini menahan ketegangan di dalam hatinya. Anak-anak telah melontarkan apa saja yang ada di tangan mereka. Kaping, bahkan ikat pinggang. "Suela menang! Suela menang!" Terdengar teriakan gemuruh. Bramanti menarik nafas dalam-dalam.
ia kini telah melihat betapa sebenarnya anak-anak Candisari memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Kademangan ini dari tangan pemeras yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat. Justru keadaan sedang kisruh. Justru pada saat Pajang harus bertempur melawan Mataram. Saat-saat berikutnya, orang-orang di sekitar arena itu melihat seorang anak muda yang lain masuk pula ke dalam arena. Kini anak muda itu harus berhadapan dengan Panjang. Seperti Jene, maka anak muda itu tidak dapat melampaui kelincahan Panjang, meskipun ilmu mereka sebenarnya tidak terpaut banyak. Kemenangan Panjang pun disambut dengan gemuruhnya tepuk tangan dan sorak-sorai. Anak-anak kecil berloncat-loncatan sambil mengacung-acungkan tangan mereka. Dan dengan suara yang melengking-lengking, mereka berteriak-teriak, "Panjang menang, Panjang menang." Selanjutnya ternyata masih ada beberapa orang lain yang ingin melihat apakah Suela dan Panjang benar merupakan calon yang paling tepat dan tidak ada yang menjadi anggota pengawal Kademangan. Tetapi ternyata Suela dan Panjang mampu mempertahankan pencalonan mereka, sehingga orang yang terakhir pun tidak dapat mengalahkannya. Kalau masih ada yang ingin mengajukan dirinya untuk melakukan pendadaran, pasti masih akan diterima. Tetapi karena Suela dan Panjang telah lelah, maka untuk adilnya, permainan akan ditunda sampai besok. Nah, apakah masih ada yang ingin mencoba lagi? Tidak seorang pun yang menyatakan dirinya. Beberapa kali Temunggul mengulanginya, namun agaknya memang sudah tidak ada seorang pun yang akan melakukannya. Temunggul mengedarkan pandangan matanya berkeliling untuk melihat apabila ada 1-2 orang yang ingin menyatakan dirinya. Tetapi ia tidak melihatnya. Namun tiba-tiba tatapan matanya itu berhenti pada seseorang yang justru mencoba menyembunyikan dirinya di antara para penonton. Sejenak Temunggul berdiam diri, namun kemudian ia tersenyum. Perlahan-lahan ia melangkah maju mendekat. Semua mata mengikutinya dengan pertanyaan di dalam hati. Bahkan Ki Jagabaya yang duduk di antara para pemimpin Kademangan yang lain, bergeser sambil bergumam, apa yang akan dilakukan anak itu. Tidak seorang pun yang menyahut, karena memang tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang akan dilakukan oleh Temunggul. "Kemarilah," tiba-tiba Temunggul berkata lantang, "Ayo, kemarilah." Sejenak tidak ada jawaban. Karena itu, sekali lagi Temunggul berkata, "Bramanti, kemarilah." Dada Bramanti menjadi berdebar-debar, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. "Suela," berkata Temunggul, "kau masih mempunyai seorang lawan." Kemudian kepada Bramanti ia berkata, "Nah, Bramanti, untuk menjadi seorang laki-laki, nah, cobalah turun ke arena. Apakah kau juga seorang laki-laki yang pantas berada di dalam lingkungan permainan kami seperti semasa kanak-kanak?" Bramanti masih belum beranjak dari tempatnya. "Hei, kenapa kau diam saja? Kemarilah." Bramanti masih diam. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Kau harus jadi seorang laki-laki. Kalau kau tidak mau datang kemari, maka kau akan aku tarik." Ternyata Temunggul tidak hanya menakut-nakuti. Selangkah demi selangkah ia mendekatinya. Bramanti tidak mempunyai pilihan lain, kecuali memenuhi permintaan itu. Dengan dada yang berdebar-debar ia melangkah memasuki arena. "Nah, begitulah anak laki-laki," teriak Temunggul yang kemudian kepada segenap penonton ia berteriak, "Hei, tataplah anak muda yang perkasa ini. Inilah putra Paman Pruwita. Ia pasti mempunyai kemampuan seperti ayahnya. Karena itu, marilah, kau harus melakukan penjajakan juga atas kedua calon ini." Bramanti menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak akan melakukannya, Temunggul. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Aku sudah yakin bahwa Suela dan Panjang mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi anggota pengawal Kademangan." Temunggul tertawa. Katanya, "Ayolah, bersikaplah sebagai seorang anak laki-laki. Apalagi putra Paman Pruwita yang hampir-hampir tidak terkendali itu. Kau pun harus menunjukkan bahwa kau adalah seorang laki-laki. Tetapi aku tidak akan melakukannya. Karena kau tidak ingin," ulang Temunggul. Bukan, maksudku, karena aku tidak berani." Sekali lagi Temunggul tertawa. Kemudian ditariknya tangan Bramanti dan dibawanya anak itu ke tengah-tengah arena. Sambil mengangkat tangan Bramanti, Temunggul berkata, "Untuk mendapatkan tempatmu kembali di antara kami, kau harus berani berkelahi dengan cara ini."
Menang atau kalah bukan soal. Tetapi sebagai seorang laki-laki kau tidak boleh menjadi gemetar ketakutan. Bramanti tidak segera menjawab. Dadanya sedang diamuk oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Sementara itu, Temunggul terkejut ketika ia mendengar suara yang bernada berat. "Hei, siapakah anak itu?" Temunggul berpaling. Dilihatnya Ki Jagabaya berdiri mendekatinya. "Apakah anak itu Bramanti yang pernah kau bawa ke Kademangan?" "Ya, Ki Jagabaya," jawab Temunggul. "Akan kau apakan anak itu? Aku harap ia berkelahi melawan Suwela atau Panjang. Apakah itu memang kau kehendaki Bramanti?" Bramanti menggelengkan kepalanya, sehingga Ki Jagabaya itu pun kemudian membentak. "Kalau begitu, pergi kau. Mau apa kau berada di tengah arena?" Kemudian kepada Temunggul ia berkata, "Tidak ada peraturan yang dapat memaksa seseorang harus bertanding. Lepaskan anak itu." Tetapi Temunggul tergagap. "Maksudku, biarlah ia menjadi seorang laki-laki. Kenapa kau ribut-ribut tentang anak itu? Biar sajalah ia menjadi perempuan atau menjadi banci. Itu bukan persoalanmu." Namun kata-katanya terputus oleh kata-kata Ki Demang. "Biarlah Ki Jagabaya. Anak laki-laki Candisari tidak boleh cengeng. Karena itu, biarlah ia merasakan serba sedikit bahwa anak-anak muda Candisari harus berwatak laki-laki." Ki Jagabaya menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil mengumpat-umpat ia kembali duduk di tempatnya. Kini kembali Temunggul menengadahkan wajahnya. Dipanggilnya Suwela sambil berkata, "Nah, lihatlah dan ajarilah Bramanti menjadi seorang laki-laki." Suwela pun menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah Temunggul, kemudian wajah Ki Demang yang duduk di tepi arena di samping Ki Jagabaya. Barulah ketika Ki Demang mengangguk kepadanya hatinya menjadi mantap. "Nah Bramanti," berkata Temunggul, "senjata apakah yang akan kau pergunakan?" Bramanti tidak segera dapat menjawab. Sejenak ditatapnya wajah Temunggul, Suwela, kemudian Ki Demang dan Ki Jagabaya. Menanggapi sikap orang-orang Candisari, dada Bramanti serasa sudah tidak dapat menampung lagi. Tetapi setiap kali teringat akan ibunya, maka ia selalu berjuang untuk tetap menguasai perasaannya. Ternyata nama ayahnya yang kurang menguntungkan baginya itu benar-benar telah membawanya ke dalam berbagai kesulitan. Namun ia masih bertahan pada pendiriannya. "Ini adalah salah satu wujud kebaktianku kepada orang tua. Aku harus mencuci nama keluargaku dengan tingkah laku dan perbuatan baik." Kemudian terngiang kembali kata-kata ibunya, "Kenapa kau pelajari ilmu semacam itu? Ayahmu juga mempelajari ilmu semacam itu dahulu." Bramanti itu terkejut ketika ia mendengar Temunggul membentaknya, "Hei, kenapa kau tidur? Ayo, sebut. Senjata apakah yang kau kehendaki?" Tetapi Bramanti menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin berkelahi, karena aku memang tidak mampu melakukannya." "Persetan," Temunggul menjadi jengkel. "Melawan atau tidak melawan Suwela akan menyerang kau dengan caranya dan bersungguh-sungguh. Aku akan menghitung sampai bilangan ke-10. Ayo cepat sebut senjata yang kau kehendaki. Jangan membuat nama ayahmu tercemar. Ayahmu adalah seekor serigala yang disegani di Kademangan ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku masih ingat betapa ia seorang yang gagah perkasa. Kenapa kau kini menjadi pengecut dan bahkan banci?" Bramanti tidak dapat menjawab. Karena itu ia terdiam. "Cepat!" teriak Temunggul. Ki Jagabaya yang telah beringsut mengurungkan niatnya untuk berdiri. Karena Ki Demang menggamitnya, "Biarlah saja," berkata Ki Demang. Ki Jagabaya menggeram, tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Bramanti akhirnya tidak dapat mengelak lagi. Ketika Temunggul membentaknya sekali lagi, ia menjawab, "Kalau aku terpaksa melakukannya, terserahlah kepada Suwela, senjata apakah yang dikehendakinya." "Bagus," sahut Temunggul yang kemudian bertanya kepada Suwela, "Senjata apa yang kau kehendaki?" "Cambuk," sahut Suwela sambil tersenyum. Temunggul mengerutkan keningnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum pula. "Bagus, kalian akan memakai cambuk." "Tidak," tiba-tiba Ki Jagabaya berteriak. "Terlampau berbahaya bagi Bramanti." "Sudahlah Ki Jagabaya," cegah Ki Demang, "jangan campuri persoalan anak-anak." Ki Jagabaya terdiam, namun ia masih berkumat kamit. Sementara itu,
Temunggul telah memberikan sebuah cambuk kepada Suela dan sebuah kepada Bramanti sambil berkata, "Nah, kalian akan segera bertanding sebagai anak laki-laki. Bukan anak-anak cengeng, karena itu tidak boleh menangis dan berlindung kepada ibu masing-masing." Terdengar suara tertawa tertahan di antara para penonton. Namun karena mereka melihat Temunggul tertawa, akhirnya suara tertawa itu pun meledak. Suara tertawa di seputar arena terasa seperti percikan bara api di telinga Bramanti. Tetapi sekali lagi mencoba menahan hatinya. Kalau aku membuat kesalahan, aku akan diusir dari Kademangan ini. Aku akan kehilangan tanah kelahiran yang tercinta ini. Dan ibu pun akan semakin menderita, katanya di dalam hati. Karena itu maka ia telah berjuang untuk mengambil suatu keputusan, bahwa ia tidak akan melawan. Sejenak kemudian maka Temunggul telah melangkah surut sambil berkata, "Aku akan menghitung sampai 3. Kemudian kalian akan mulai dengan pertandingan itu." Sejenak kemudian terdengar Temunggul mulai menyebut urutan bilangan itu. 1, 2, 3. Berbareng dengan terkatupnya mulut Temunggul, terdengarlah cambuk Suela meledak sehingga Bramanti terkejut karenanya dan meloncat selangkah surut. Sikap Bramanti itu telah meledakkan tawa sekali lagi di seputar arena. Namun kali ini hati Bramanti tidak lagi menjadi panas, karena justru ia telah menemukan keputusan. "He, jangan lari," desis Suela sambil melangkah maju, sedang Bramanti terus-menerus bergeser mundur, melingkar, dan kemudian meloncat. Suela tertawa, dibarengi oleh suara tertawa orang-orang yang melihat pertunjukan itu. "Aku akan mulai Bramanti," berkata Suela. "Terserah kepadamu, apa yang akan kau lakukan?" Bramanti tidak menyahut, tetapi tangannya menjadi gemetar dan ujung cambuknya diseretnya di atas tanah yang berdebu. Tetapi agaknya Suela benar-benar akan mulai. Diangkatnya tangkai cambuknya, kemudian sekali lagi menggelepar di udara sambil melontarkan bunyi yang memekakkan telinga. Meskipun ujung cambuk itu belum menyentuh tubuhnya, namun Bramanti telah mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja cambuk itu menggelepar sekali lagi disusul oleh suara keluhan terdengar. Bramanti meloncat beberapa langkah mundur sambil menyeringai kesakitan. Seleret jalur merah telah membekas di tengkuknya. "Hei anak Pruwita, kenapa kau menangis hei? Ayo, lawanlah Suela," teriak yang lain. Bramanti menggigit bibirnya sambil meraba jalur merah di tubuhnya itu. Tetapi Suela seolah-olah tidak tahu bahwa Bramanti sedang menyeringai kesakitan. Perlahan-lahan ia melangkah mendekat sambil menggerak-gerakkan tangkai cambuknya. Bramanti menjadi semakin terdesak mundur. Tetapi pada suatu saat ia tidak dapat mundur lagi. Bahkan beberapa anak-anak muda yang berdiri di seputar arena itulah mendorongnya maju. Pada saat Bramanti sedang terhuyung-huyung karena dorongan anak-anak muda di belakangnya sambil menyorakinya, sekali lagi cambuk Suela meledak. Kini punggung Bramantilah yang merasa disengat oleh ribuan lebah. Tetapi agaknya Suela masih belum puas. Sesaat kemudian terdengar cambuk itu terdengar Bramanti berteriak kesakitan. Sekali lagi Suela tertawa terbahak-bahak dibarengi oleh orang-orang yang menonton di seputar arena. "Ayo anak Pruwita. Kalau kau ingin membalas dendam, sekarang adalah saat yang paling baik. Ayah-ayah kami ingin melihat, apakah anak Pruwita mampu berbuat seperti ayahnya." Demikianlah cerita jilid 1 bagian kelima ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Silahkan ikuti cerita lanjutannya pada jilid 2 mendatang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.